tanggapan atau masukan atau bahkan bisa saran tentang perpustakaan sebagai suatu sumber informasi pembelajaran sepanjang hayat gitu. Mungkin saran bisa, masukan bisa, kritik juga bisa, apapun deh gitu. Mungkin dari Alan dulu kali ya yang bisa menyampaikan pendapatnya gitu. Iya. Jadi karena akan tinggal di tempat yang mungkin tergolong itu ya jauh dari peradaban, mungkin belum semaju Jakarta ini, kan di daerah Boyolali. Itu daerah yang Jawa Tengah, agak tengah banget sih, dekat Solo ya, sama Semarang. Oke. Di daerah Boyolali itu sendiri tuh sumber daya manusianya masih pemikirannya awam soal perpustakaan. Jadi untuk itu mungkin lebih dibanyakin sosialisasi dulu ke masyarakat, pengenalan produk dari perpus itu sini ada apa aja. Selain buku mungkin yang bisa kita lakuin gimana caranya untuk memberdayakan masyarakat menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan itu sendiri. Itu sih yang poin pertama. Terus untuk yang poin kedua itu dari apa ya? Bisa nih kata-kata. Kan masih sepi ya di perpustakaan daerah itu. Oke, untuk di daerah Boyolali ya, Boyolali. khususnya. Karena ibu saya kerja di situ, saya sudah dari kecil itu sering ke perpus, diajak main, dikenalin sama perpustakaan seperti ini. Jadi mungkin untuk menumbuhkan minat aku juga sih di perpus. Tapi ya mungkin untuk jurusan aku belum bisa milih perpus di saat itu karena belum tahu perpustakaan itu di dalamnya seperti ini gitu. Iya. Jadi poin keduanya itu Generasi itu perlu tahu bahwa dunia perpustakaan itu penting loh sebagai sebuah informasi pembelajar sepanjang hayat. Ini jujur aku dengar dari pustakawan di sini ya gitu. Karena semaju-majunya dunia pasti kan teknologi makin pesat, makin bagus. Cuman pahit-pahitnya ujung-ujungnya kita bakal cari lagi ke buku. Ya benar. Ya kan? Jadi buku itu adalah kaca dunia gitu loh. Jadi gak usah ditanya lagi gitu kan kenapa? Karena emang udah gak ada jawaban lagi gitu kan, udah diambil sama teman-teman juga gitu kan, dijelasin juga. Jadi selagi kita masih mampu untuk kayak membaca ataupun kayak Mencari sumber informasi ya, lah ya. kita harus benar-benar mau gitu kan, karena kita tinggal gerak aja, udah ada fasenya, tinggal digerak, tinggal kita mau gitu aja sih. Harus lebih mau untuk maju lah gitu, harus mau untuk diajak jalan sendiri, jangan cuma mau dituntun doang sama orang gitu sih. Jadi kuncinya itu komitmen, karena kalau nggak ada komitmen dari awal, kita kapan mau mulainya gitu ya. That's right. Oke, terakhir Kak Caca sebagai teman magangku yang memang dari jurusan perpustakaan nih, yang tahu secara implementasi ilmu pasti ranahnya memang perpustakaan banget, mungkin dari pelayanannya, mungkin dari teknologinya, atau mungkin dari koleksinya gitu. Gimana Kak Caca? Ini Oke, kenapa ilmu perpustakaan tuh kenapa harus pilih ilmu perpustakaan gitu ya? Jadi menurut aku ya peluang kerjanya tuh, prospek kerjanya tuh luas ya guys, bukan cuma fokus sama perpustakaan kayak minjem buku, jaga buku dan sebagainya. Kita juga banyak belajar hal dari teknologi informasinya. Yang pertama kita buat web, terus kita juga belajar SLIMS ya, Senayan Library Management System. Di situ kita kayak tahu sistem otomasi ya, kan kayak dulu kan perpustakaan tuh manual ya. Sekarang adanya ya, teknologi, perkembangan teknologi yang terus-terusan ini, ya terjadilah sistem otomasi, dan itu emang memudahkan banget sih. Terus kita di perpustakaan tuh belajar cara proses kerjasama antar perpustakaannya,
Terus maaf ya guys, saya nyantek. Nggak apa-apa. Di sini juga aku belajar dasar teknologi informasinya, terus aku belajar desain, kayak desain tata ruang perpustakaan. Jadi kayak kita tuh perpustakaan harus kayak mikir apa ya, tata lokasi untuk meja ruang baca tuh yang bagus tuh, yang enak dilihat tuh kayak gimana sih, yang maunya siapa, pemustakaan tuh kenyanya kayak seperti apa. Tujuannya ya itu untuk kenyamanan dari pemustakanya itu sendiri kan. Nah terus di situ kita belajar promosi juga loh guys, benar. promosi perpustakaan, kayak share informasi di Instagram kayak gitu-gitu. Apalagi sekarang perpustakaan juga punya media sosial kayak IG, TikTok, itu lebih memudahkan juga ya kan promosinya. Terus ya kita belajar konservasi, preservasi, Iya, kayak cara merawat buku. Pengelolaan ya. Buku nih sebanyak ini nggak cuma kayak ditata, dirang, ya itu ada prosesnya loh guys. Kayak supaya nggak lembab gimana, kenapa perpustakaan itu harus apa ya, dingin nggak sih? Ya, mulai dari suhunya. Dari suhunya kita dicek. Terus ada yang kecil-kecil apa tuh, kamper gitu Kamper, loh, ya. supaya nggak lembab, Bahan ya, nggak bahan lembab bimbingnya. buat ngawetin bukunya kayak gitu. Kita belajar banyak hal. Terus ya pokoknya banyak banget ilmu yang kita dapetin sih di ilmu perpustakaan. Gak cuma ya itu jaga buku yang kalian pikirkan Iya, ya kan. bener-bener. Itu sih dari aku. Oke, itu mungkin dari tanggapan teman-temanku, dari Insi, Kak Arli, Kak Caca, Alan. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir lagi bahwa memilih jurusan ilmu perpustakaan itu bukan hanya jaga buku, nyapuin debu, atau hanya peminjaman koleksi. Bahkan jauh kalau kita mau menelisik, banyak pelajaran di dalamnya. Mungkin aku terima kasih sama teman-teman semuanya udah jadi tempat untuk sharing gitu, udah tempat jadi apa ya, sumber pengalaman juga, bisa sharing. Oh ternyata di sastra Inggris juga bisa belajar ilmu perpustakaan, di public relation juga bisa belajar perpustakaan gitu deh ya. Pokoknya teman-teman nggak perlu ragu lagi, generasi sekarang nggak perlu lagi, karena peluang dunia perpustakaan itu luas banget gitu kan, baik itu instansi secara pemerintahan, baik itu swasta maupun ya perpustakaan sekolah juga pasti memerlukan namanya tenaga pustakawan gitu. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih semuanya yang udah jadi narasumber hari ini dalam video kali ini. Makasih Insi, makasih Kak Arli, makasih Kak Caca, makasih Alan. Semoga nantinya kedepannya kuliahnya lancar, Lulus tepat waktu. lulus tepat waktu. Lalu obrolan kita juga nggak akan terputus sampai di video ini doang gitu kan. Sampai bila-bila kalau kata orang Malaysia. sampai nanti mungkin kita dapat kerjaan, mungkin nanti dapat kabar baik lainnya gitu ya. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.